So guys, selamat malam teman-teman. Kebetulan kabel sudah saya ganti pakai kabel hardwire-nya eh, DDPi ya, DDPAI. Setelah saya ganti otomatis di menu itu akan muncul ini, enter after vehicles has stalled, parking monitoring yang saya maksud di sini nih. Ini akan muncul nih. Sebelumnya nggak ada ya menu ini ya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada time lapse, ada low power time lapse recording, ada sleep mode, ada ordinary video. Dimana tiap-tiap eh, opsi ini plus minus ya. Seperti time lapse oke, dia akan merekam dengan time lapse, tapi kita tidak bisa tahu kapan itu ada collision atau mobil kita kebentur atau disentuh orang lah kasarnya itu. Dia nggak akan bisa ngedetect nih. Lalu low power time lapse nih, sama aja nih. Seperti time lapse, di smooth significantly extends parking monitoring duration. Only available front only ya. Seperti itu. Sleep mode. Nah, ini saya pakai nih yang sleep mode nih. Jadi sleep mode ini kalau ada event kayak seumpama pintu kebuka atau pintu ketutup sih biasanya, atau kesentuh mobil goncang cukup cukup keras, itu dia langsung ngerekam otomatis. Lalu ada ordinary video nih. Nah, ordinary video ini dia akan ngerekam terus ya. Terus merekam tanpa time lapse dan nonstop lah bisa dibilang. Minusnya adalah ordinary video atau time lapse video ini adalah memori kita mesti gede nih. Oke lah, mereka support sekitar 512 kalau nggak salah ya, 512 gigabyte lah. Cuma masalahnya harga 512 lumayan juga ya. Kepikiran untuk dipindah ke SSD, cuma saya belum nemu nih caranya untuk memori dari MMC ini ke SSD ya. Belum nemu. Jadi karena saya cuma pakai 256 kebetulan ya di dalamnya, saya lebih nyaman pakai sleep mode yang berdasarkan emergency event ini. Nah, di emergency event ini ada sensitivity-nya ya. Sensitivity-nya saya pakai middle nih. High ini pengalaman saya nih. Untuk pakai yang high itu seumpama mobil kesenggol dikit aja, itu dashcam langsung nyala. Dia langsung kebuka dan merekam 30 detik event tersebut. Untuk middle ini pengalaman saya mobil kesenggol nih pelan ya, dia nggak akan nyala. Tapi kalau kita masuk mobil, dashcam ini pasti nyala deh, dianggap emergency gitu loh. Ya itu masing-masing lah ya opsinya. Saya lebih nyaman pakai middle, di mana saya pakai masuk ke mobil, tapi nggak langsung dianggap emergency event karena emergency event ini kan ke protect ya. Jadi dia tidak bisa overwrite yang file yang sudah lama gitu loh. Akhirnya kalau om-om ini pada rajin ngedelete ya nggak masalah sih. Tiap hari di delete nih, delete all, delete all, delete all masih oke lah. Low ini strong collision will trigger text picture OWK video. Ini artinya kalau ada tabrakan parah sih sebenarnya. Eh Pilihan sih ya, bisa dibaca masing-masing itu. Lalu kemudian untuk parking monitoringnya di situ udah ngerti ya. Terus saya ada lagi di ini nih, vehicle battery protection. Ini baru muncul setelah saya pakai official hardwire-nya ya. Saya main aman sih pakai di 12,4, artinya ketika baterai kita ini di bawah 12,4 volt, secara otomatis dashcam akan mati. Artinya aki om-om semua aman lah bisa dibilang, untuk dia resiko ngedrop tuh kecil lah ya. Eh, Kalau dashcamnya pakai headwire. Kalau yang middle 12 volt tergantung mobil ya. Kalau mobil yang bisa dibilang kondisi baru kontak on, terus apa namanya, apa itu, TV atau radionya itu head unit ya, head unitnya pakai yang full LCD dia otomatis nyala, saya nggak menyarankan pakai yang middle deh. Mending main yang high aja, resikonya nanti mobil nggak bisa nyala kan repot juga ya nggak. 11,8 untuk manual, mobil manual
tanpa menggunakan head unit saya rasa masih aman sih, tapi saya nggak berani pakai juga, daripada mendingan kan. Saya akhirnya milih pakai yang 12,4, pun dari pengalaman 12,4 dari tanggal-tanggal yang kemarin bisa terlihat kan, ini aki saya masih di segitu-segitu aja, masih aman nih. Ini bisa monitoring bro, lumayan kan. Sempat ngedrop nih 13,92, tapi rata-rata 14,8 ini biasanya ketika mobil jalan ya. Mobil jalan tuh sekitar 14,7 itu asumsi kita kecepatan tinggi RPM 4000 3000. Kalau dalam kota biasanya 14,4. Tapi voltase aki itu untuk bisa mobil nyala 12 volt. Itu dulu saudara-saudara, sementara untuk perkembangan mengenai DDPAI semoga bisa menjadi pencerahan buat teman-teman juga ya. Perbedaan apakah worth it menggunakan hardwire atau enggak? Versi saya worth it sekali menggunakan hardwire. Instalasi mudah lah versi saya itu. Asumsi mobil standar ya, tapi versi saya mudah kok itu. Saya yakin teman-teman banyak deh bisa cari di YouTube, itu pasti bisa nemu kok. Segitu dulu teman-teman. See you, and kalau ada apa drop komen, supaya ada pertanyaan yang kurang jelas dari yang saya jelaskan bisa lah nanti tanya-tanya di komen kan. Harga, oke, untuk harga itu bervariasi. Dari pengalaman saya lihat di e-commerce itu range-nya dari 250.000 sampai 350, ada yang 500 juga. Kebetulan kemarin saya dapat yang 250.000 sih. Sempat ragu juga apakah bisa digunakan di Z60, tapi ternyata bisa teman-teman. So it's okay lah, sepanjang itu masih official, gas aja kan. Itu dulu. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah mau mampir di channel saya. Sukses selalu, safe drive, and bye-bye.